Ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik. Sampai di mana kita? Masih sedikit perbedaan antara Sunnah wal Jamaah dengan Ahlul Bid'ah ya. Baik. Sudah berapa kemarin diambil? 5. 5 perbedaan. Hah? Perbedaannya banyak ya antara Sunnah wal Jamaah. Di antara dari perbedaannya bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah itu mereka menolong hadis-hadis yang sahih dan asar-asar dari para as-salaf. Sedangkan Ahlul Bid'ah itu mereka hanya menolong dari ucapan-ucapan imam mereka atau dari ucapan dari madhab-madhab mereka. Di antaranya juga, dan ini yang terakhir sebelum kita bahas matan, kata beliau bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah itu ketika disebutkan untuk mereka firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih, maka hati-hati mereka itu menerima dari hal tersebut. Dan tidak memandang lagi kepada ucapan seseorang yang lain. Jadi dia hanya bersandar pada firman Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW. Kalau sudah ada itu, maka dia tidak memandang lagi ucapan yang lain. Ucapan yang lain. Adapun Ahlul Bid'ah, kalau mereka disebutkan sunnah Nabi SAW atau ayat dari Al-Quran, maka apa yang hawa nafsu mereka cocoki diambil. Walaupun hadisnya sahih atau dhaif, pandangannya itu kepada hawa nafsu dan kaidah yang mereka buat dari madhab mereka. Dan meninggalkan apa yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka dan kaidah mereka. Walaupun hadisnya apa? Sahih. Hadisnya sahih. Walaupun itu datang dalam ayat. Kalau mereka tidak mampu untuk menolak dari hadis itu dan ayat itu, apa yang mereka lakukan? Mereka berpindah kepada ta'wil. Yang dimana ta'wil ini tanpa ada dalil yang disebut dengan apa? Tahrif. Yang disebut dengan tahrif. Jadi mereka kalau disebutkan ayat, hadis, dia gandengkan dengan hawa nafsunya atau kaidah yang mereka buat dalam satu madhab mereka, kelompok mereka. Ini bedanya dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah disebutkan ayat dan Al-Quran, itu mereka tidak memandang lagi kepada hawa nafsu mereka atau orang lain yang berbicara dalam hal itu. Tidak ada. Patokannya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Adapun Al-Bid'ah tidak. Dia ukur dulu dengan hawa nafsu atau kaidah mereka. Kalau cocok, walaupun dhaif, sahih, diambil. Jangan kan sahih, dhaif, maudhu pun diambil. Tapi kalau tidak cocok, maka dia buang. Dia tolak. Kalau tidak bisa dia tolak, maka dia berpindah kepada ta'wil. Dan ta'wil ini karena tanpa dalil maka disebut apa? Tahrif. Maka dia pun melakukan apa? Tahrif. Itu dari perbedaan antara Ahlussunnah wal Jamaah sedikit, ya. Bagaimana mereka bermuamalah dengan Al-Quran dan Sunnah.
terutama dalam hadis-hadis atau ayat yang menjelaskan tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa ya'lamuna anna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini dari keyakinan juga ahli sunnah wal jamaah, mereka mengakui atau mengetahui bahwasanya ucapan Allah Subhanahu wa taala yang paling benar. Wa man asdaqu minallahi haditsa. Dalam ayat lain, wa man asdaqu minallahi qila. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman pada nabinya, innaka latahdi ila siratim mustaqim. Iya, jalan yang lurus. Ya, tidak ada kebengkokan. Iya. Tidak ada kebengkokan. Ini dari keyakinan atau pengetahuan dari ahli sunnah wal jamaah tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pun tahu. Iya, meyakini bahwasanya ucapan Nabi SAW yang paling berpetunjuk, sebaik-baik ucapan sebagaimana datang dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu taala anhu. Iya, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Iya, petunjuk Nabi SAW itu yang paling terbaik, yang paling baik secara mutlak pada pembahasan akidah, pembahasan amalan, pembahasan tentang muamalat, dan seluruh keadaan. Ucapan Nabi SAW yang paling, petunjuk Nabi SAW yang terbaik dari petunjuk siapapun. Iya, petunjuk siapapun. Kemudian kata beliau, kalau mereka meyakini hal tersebut, wa yu'siruna kalam Allah ala ghairihi min kalami asnafin nas, wa yuqaddimuna hadi Muhammadin ala hadi kulli ahadin. Kata beliau, dan mereka pun mengedepankan ucapan Allah Subhanahu wa taala terhadap selainnya. Jadi mereka tahu, bukan sekedar tahu ucapan Allah yang paling benar, namun mereka juga mengedepankan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar tahu, tapi bagaimana mereka mengedepankan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, min ghairi ala ghairihi min kalami asnafin nas, dari selainnya dari ucapan-ucapan jenis-jenis manusia, ucapan dari jenis-jenis manusia, siapa saja. Ini dari keyakinan ahli sunnah wal jamaah, di mana Allah Subhanahu wa taala firman dalam ayat tentang Al-Qur'an, la yatihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Itu tidak datang pada Al-Qur'an itu kebatilan. Dari ucapan Allah Subhanahu wa taala, tidak dari depan, tidak dari belakang. Turun dari Al-Hakim Al-Hamid. Inilah alasan dikedepankannya ucapan Allah Subhanahu wa taala dan selainnya. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Al-Qur'an itu diturunkan sebagai penjelas untuk segala sesuatu. Penjelas untuk segala sesuatu. Dalam ayat dalam Al-Qur'an juga Allah firman, "Wa kulla syai'in fassalnahu tafsila." Segala sesuatu itu dalam Al-Qur'an kami sudah rincikan. Iya, kami sudah rincikan. Kemudian wa yuqaddimuna hadiyan nabi hadiya Muhammadin ala hadi kulli ahad. Iya. Dan mengedepankan dari ucapan Nabi SAW dan dari selainnya. Dari selainnya. Allah Subhanahu wa taala firman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Betul untuk kalian pada Rasulullah SAW itu ada uswatun hasanah, contoh yang baik. Iya. Untuk siapa yang mengharap Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, inni tarikum fikum
ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di. Kitabullah. Nah, ini masih berkaitan tentang kitab Al-Quran ya, bahwasanya Rasulullah SAW tidak meninggalkan, yang dimana seorang kalau berpegang dengan hal tersebut itu tidak akan sesat setelahnya, itu kitabullah dan hadis Nabi SAW. Hadis Nabi SAW. Kata beliau, walihada summu ahlal kitabi. Di situ apa? Kata beliau, walihada summu ahlal kitabi, maksudnya Al-Quran, was sunnah. Ini dikatakan mereka ini dikatakan ahlul kitab was sunnah. Kenapa? Dengan dua alasan tadi. Pertama, mereka mengetahui bahwasanya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Allah SWT dan Rasulnya. Iya, ini pengetahuannya. Yang kedua, bagaimana mereka ini mengedepankan dari ucapan Allah SWT di atas segala ucapan, dan mengedepankan juga petunjuk Nabi SAW di atas petunjuk dari siapapun. Oleh karena itu kata beliau, wasummu, olehada mereka dinamakan ahlul kitab was sunnah. Kemudian kata beliau, wasummu ahlul jamaah, dikatakan mereka juga dari al-jamaah, ahlul jamaah, lianna al-jama'ata hiya al-ijtima'. Yang dimana ijtima' ini adalah didduha al-furqah. Jadi ijtima' maksudnya bersatu, yang dimana ini adalah lawan dari berpecah belah. Iya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Iya, perintah untuk bersatu di atas jalan Allah SWT, kemudian larangan untuk berpecah. Ini dia. Jadi lawan dari ijtima' di situ adalah al-furqah. Berpegang teguhlah dengan kitabullah, iya, hablullah, kitab Allah Subhanahu wa taala, wala tafarraqu. Kemudian jangan kalian berpecah. Jangan kalian berpecah. Ini maksudnya. Wa in kana lafzul jamaah qad sara isman li nafsil qaum al-mujtami'in. Walaupun kata beliau, walaupun lafaz dari jamaah itu sudah menjadi satu nama untuk kaum yang berkumpul, dikatakan jamaah. Namun yang diinginkan jamaah di sini adalah seorang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, walaupun dia sendiri. Walaupun dia sendiri. Dan seorang yang tidak suka berpecah belah. Iya. Seorang yang tidak suka berpecah. Dia sukanya apa? Bersatu di atas satu jalan, yaitu jalan Alkitab wa Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wal ijma'u huwa al-aslu ats-tsalits alladhi yu'tamadu 'alaihi fil 'ilmi wad din. Sekarang beliau membahas tentang ijma', yang dimana sebelumnya bahwasanya kita sudah jelaskan dua pegangan dari Ahlussunnah wal Jamaah itu apa? Al-Quran dan Sunnah. Sekarang beliau menyebutkan tiga asal, atau asal yang ketiga dari apa yang dibangun di atasnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan yang ketiga adalah ijma'. Yang ketiga adalah ijma'. Kata beliau, al-ijma' huwa al-aslu ats-tsalits alladhi yu'tamadu 'alaihi fil 'ilmi wad din. Dia asal yang ketiga, yang dimana seorang bersandar atasnya pada permasalahan agama dan ilmu. Iya, permasalahan agama dan ilmu. Jadi asal itu ada 4 disebutkan ya. Al-Quran, Sunnah, ijma' dan qiyas. Namun qiyas tidak disebutkan di sini karena Allah alam, mungkin karena musannif di sini menganggap bahwa qiyas itu ada perselisihan. Ijma' saja di sini. Yang diinginkan ijma' di sini adalah, kata beliau, akan disebutkan nanti di akhir. Ijma'
Secara istilah itu adalah ittifaq al-mujtahidi hadhihi al-ummah ba'da mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sepakatan jadi orang-orang yang berijtihad dari umat ini setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala hukmin syar'iyyin, di atas hukum syariat. Itu ijtihad. Apa namanya itu ijma'. Ini ijma' dibahas di usul fikih harusnya ya. Maksudnya pembahasan luasnya tentang ijma' itu di usul fikih. Sekarang kenapa dibahas di sini? Lagi-lagi permasalahan yang dibahas dalam buku-buku akidah itu beberapa hal. Yang terpentingnya adalah selain menjelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang kedua apa? Karena adanya yang menolak dari ahlul bidah. Iya, selain menjelaskan akidah pokok Ahlussunnah wal Jamaah, yang kedua juga adalah bagaimana hal tersebut itu dibantah oleh atau diingkari oleh, diselisih oleh ahlul bid'ah. Di antaranya Mu'tazilah. Iya. Mu'tazilah itu mengingkari adanya ijma'. Dan yang kedua, dari hal kenapa dibahas ijma' di sini? Karena Ahlussunnah wal Jamaah itu selalu berpatokan dengan apa? Ijma' dalam permasalahan nama dan sifat, terutama dalam sisi apa? Dari sisi makna. Ya kan? Kenapa dikatakan tangan bermakna tangan? Kenapa bukan kuwah? Kenapa bukan kudroh? Seorang yang menafsirkan kuwah dan kudroh, salah satu hal dikatakan tafsirnya ini batil karena mengingkar dari ijma' salaf. Kenapa dikatakan ijma' salaf? Tidak ada yang menafsirkan dari salaf tangan bermakna kuwah dan kudroh. Seperti itu. As-sawab atau al-wajah, mereka mentafsir apa? As-sawab. Dikatakan tafsirnya ini batil dari beberapa sisi. Di antaranya menyelisih dari ijma' salaf. Ijma' salaf bahwasanya wajah bermakna apa? Wajah. Tangan bermakna tangan. Apa maksudnya? Itu dia. Orang menafsirkan tangan Allah begini dan begitu. Ini maksud dalam takyif. Atau menafsirkan tangan Allah sama dengan tangannya Zaid. Penafsiran ini batil. Dari sisi mana? Karena menyelisih dari zahir nusus dan menyelisih dari as-salaf. Kenapa? Tidak ada sama sekali salaf yang menafsirkan apa? Tangan Allah, tidak ada sama sekali salaf yang menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluknya. Bahkan mereka sepakat bahwasanya tangan Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Itu dia. Oleh karena itu dibahas ijma' karena ini bagian dari dalil untuk menolong ucapan Ahlussunnah wal Jamaah tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Paham? Kata beliau, al-ijma' wal aslu tsalits alladhi yu'tamadu alaihi fil ilmi wad din. Yang dimana seorang bersandar padanya atasnya terhadap permasalahan agama dan ilmu. Jadi ijma' itu ittifaqul mujtahidi hadil ummah badal mauti Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'i. Dalil tentang adanya ijma' banyak. Dalam Quran dan Sunnah itu ada. Di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin." Iya, nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya setelah jelas untuknya petunjuk dan mengikuti selain jalan kaum muslimin. Iya, maksudnya sudah tegak ijma' dan dia menyelisihi, maka nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ancaman di dunia ada dan ancaman di akhirat juga ada. Di dalam ayat lain Allah SWT firman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian berselisih pada suatu permasalahan, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ini semasa hidupnya. Kalau tidak, kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW, atau kembali kepada ijma' yang dibangun di atas ilmu. Iya, dari kurun yang terbaik, yaitu para sahabat tabi'in dan tabi'in. Dari hadis kata Nabi SAW, dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu riwayat Tirmidzi, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Nah, ini jelas. Umatku tidak akan berkumpul, tidak akan sepakat di atas kesesatan. Iya, umat di sini
yaitu apa? Al-mu'tabarin. Ya, di atas ilmu agama yang jelas. Bukan umatku, kalau ada yang bersepakat itu sepakatnya tidak di atas kejelekan. Iya, kalau ahlul bid'ah sepakat itu sepakatnya di atas kejelekan, jelas. Kemudian dinukil juga ijma' tentang ijma' ini adalah asal salis, dinukil oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kata beliau, ijma'ul ummah hujjatun bil kitab was sunnati wal ijma'. Ijma'nya umat itu adalah hujjah. Iya, yang tetap dalam Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Ijma' hujjatun. Iya. Dalla alaihi kitab was sunnah wal ijma'. Jadi ijma' itu kesepakatan orang-orang yang berijtihad. Syarat ijtihad ada disebutkan di mana? Di usul fikih ini ada. Setelah matinya Nabi SAW, perkara ini ijma'nya di atas hukum syariat. Namun perlu diketahui bahwasanya asal seorang bersandar itu cuma dua memang, Al-Quran dan Sunnah. Lalu ijma' dikatakan hujjah. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidak ada ijma' kecuali pasti ada dalil Al-Quran dan Sunnah yang mendukung, atau salah satunya. Tidak akan tegak ijma' kecuali pasti ada dalil Al-Quran dan Sunnah, atau salah satu dari keduanya yang mendahului hal tersebut. Namun, kata Ibnu Taimiyah, kadang dari dalil yang menunjukkan hal tersebut itu khufi dari kita. Karena kadang dalil bukan diambil dari nas sorry saja. Kadang juga diambil dari istinbat. Mafhum mukhalafah, mafhum muwafaqah. Iya. Banyak hal. Dan itu dari bagian dari pendalilan. Iya. Contoh yang sering berlalu bersama kita, yang sudah belajar kitab Thaharah. Kitab Thaharah tentang air. Sudah lewat toh? Ada yang sudah belajar? Hadisnya tentang al-ma la yanjus hatta yataghayyar min launihi wa ta'mihi wa rihihi. 3. Ini hadis dhaif, jelas. Namun ijma' bahwasanya air tidak najis kecuali berubah 3 ini. Karena dalilnya? Hadisnya kan dhaif. Tapi nukil ijma' bahwasanya tidak akan berubah dengan 3 ini. Diambil dari hadis. Innal ma' tahur. Ini pertama. La yunajjisuhu syai'. Asalnya air itu suci, tidak akan dinajisi oleh sesuatu pun. Dari sini diambil ijma' bahwasanya asal dari air itu suci, tidak berubah menjadi najis kecuali berubah salah satu dari 3 itu. Dari sinilah diambil apa? Ijma' bahwasanya air itu akan najis kalau berubah 3. Salah satu dari 3 itu, rasanya, baunya atau warnanya. Ini dari ijma', diambil dari mafhum dari hadis tersebut. Sama juga yang meniup ijma' oleh Al-Qurtubi dalam kitabnya Tadhkirah. Dinukil ijma' yang meniup sangkakala siapa? Israfil kan? Iya. Namun kita kan mana dalilnya? Dari kita dapati. Namun dinukil ijma'. Nukil ijma'. Baik. Saya mau kasih tahu ada 4 imam yang paling banyak menukil ijma'. Yang paling pertama Ibnu Munzir. Muhammad Ibnu Munzir rahimahullah taala. Ini yang paling banyak menukil ijma'. Muhammad Ibnu Munzir, Abu Bakar. Yang kedua Ibnu Abdul Barr, Yusuf ibn Muhammad kalau tidak salah, Abu Umar. Yang ketiga ada yang tahu? Bukan. Ibnu Jarir. Ibnu Jarir. Muhammad Ibnu Jarir. Abu Ja'far. Iya. Ini Ibnu Jarir ada 2 ya, At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari. Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari, Abu Ja'far. Ya. Kemudian yang terakhir
Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Namanya? Yahya bin Syaraf Abu Zakaria Naisaburi. Ya. Itu 4 imam yang paling banyak menukil ijma'. Muhammad bin Mundir, Yusuf bin Muhammad, kalau tidak salah Ibnu Abdul siapa namanya? Saya lupa. Kemudian yang terakhir Ibnu Jarir, Muhammad bin Jarir, Abu Ja'far. Kemudian yang terakhir An-Nawawi, Yahya bin Syaraf. Iya. Ibnu Jarir ada 2 ya, Ibnu Jarir ada 2. Muhammad bin Jarir, iya. Abu Ja'far juga. Tapi dia Muhammad bin Jarir ibn Rustam. Kalau tidak salah, ini imam Syi'i. Hati-hati, Rafidah. Kalau Imam Muhammad bin Jarir Abu Ja'far At-Tabari ini, dia juga At-Tabari ya, tapi pemilik tafsir, maka dia imam sunnah, bukan imam Syi'i ya, dibedakan itu. Nama kakeknya beda, Rustam namanya. Salah. Baik, ini ijma'. Jadi ijma' itu tidak ada kecuali pasti ada dalil. Iya. Dalil yang menjelaskan hal tersebut. Namun kadang ini tidak nampak untuk kita. Iya, sebagian dari manusia. Baik. Qala rahimallahu taala wa hum yazinuna bihadhihi al-usul thalatha jami'a ma 'alaihi an-nasu min aqwali wa 'amalin batinatin aw zahiratin mimma lahu ta'alluqun bid-din. Kemudian mereka ini menimbang dengan usul yang 3 ini, Al-Quran dan Sunnah, ya, dan ijma', seluruh apa yang wajib terhadap manusia dari ucapan, perbuatan yang nampak ataupun tersembunyi dari apa yang berkaitan untuknya dengan agama seperti sholat, puasa dan selainnya. Jadi berkaitan tentang agama, apa yang wajib terhadap manusia itu ditimbang dengan 3 ini. Tentang apa? Dibimbing di atas Al-Quran, Sunnah dan ijma', Sunnah dan ijma'. Baik, orang yang menyelisih ijma' kafir atau tidak? Kata Ibnu Taimiyah, kalau ijma'nya seakan-akan ini nas sorry, sebagaimana jelasnya nas, ketika diingkari maka ini kufur, seperti mengingkari apa? Al-Quran dan Sunnah. Namun kalau ini ijma' yang tidak seperti ini maka tidak sampai kepada kekufuran. Itu rincian dari Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Orang yang menyelisihi ijma'. Baik. Qala rahimahullah taala wal ijma'u alladhi yandabitu huwa ma kana alaihi salafus salih. Dan ini penjelasan yang mana ke ijma' itu? Iya. Yang mana ke ijma'? Kata beliau, dan ijma' yang di mana ini yang dhabitu huwa ma kana alaihi salafus salih, yang dianggap ya, yang tidak ada sedikit pun keraguan pada hal tersebut adalah ijma' yang dimana mereka di atasnya adalah para salafus saleh dari 3 generasi itu. Generasi sahabat, tabi'in dan tabi'in. Kenapa? Ba'dahum kasra al-khilafu wa intashara fil ummah. Ada 3 alasan. Ada 3 alasan kenapa ijma' yang dianggap atau yang tidak ada sedikit pun dari keraguan padanya adalah ijma' dari salafus soleh. Karena setelahnya ini ada 3 alasan. Yang pertama, karena setelahnya ini banyak dari khilaf, yang dimana khilaf ini itu tidak mungkin dicakup lagi karena sudah tersebar. Ini yang pertama. Yang kedua disebutkan di sini intisyarul ummah ba'dal futuhi fi aqtaril ard. Tersebarnya manusia di penjuru-penjuru dunia. Ulama di sana ada, ulama di sana ada. Iya. Ini dari 2 hal yang menjadikan ijma' setelah mereka ini itu tidak di atas tobitnya lagi. Karena 2 hal ini, adanya khilaf, banyaknya khilaf, bukan adanya khilaf. Sebelumnya ada khilaf. Namun khilaf yang datang setelahnya lebih banyak. Dan yang kedua,
ilmu manusia sudah tersebar, dari ulama tersebar kemana-mana. Tak bisa lagi di lingkup dari ucapan-ucapan mereka. Apakah mereka ini setuju dengan ini, setuju dengan ini, dengan pendapat misalnya ada khilaf. Iya. Di sini di ulama sini setuju. Dan kita tahu ulama sebelah sana mana. Iya. Apakah dia dengar kalau dia ijma sukuti? Belum tentu juga. Karena belum tentu ucapannya ini apa? Permasalahan ini sampai kepada pada dia. Belum tentu. Tidak bisa kita hukumi dikatakan ijma sukuti. Karena pada diam semua. Ini juga dalilnya siapa? Kaum musyrikin. Itu dalilnya sekarang. Kalau antum bilang kenapa kesyirikan ini antum bilang haram, sedangkan banyak terjadi namun mereka diam. Ya kan seperti itu. Iya, tidak ada yang melarang. Membiarkan saja. Jadi dia maunya seorang itu kalau ada kesyirikan kita prok-poran kesyirikan itu. Ya kan? Dia katakan ini menunjukkan boleh. Kenapa? Karena mereka tidak ada yang larang. Dia lihat, dia lewati. Berarti boleh. Ini dikatakan apa? Dalilnya mereka ada disebutkan di mana? Pembahasan kafir syubhat. Berdalilkan dengan ijma sukuti yang akan bolehnya kesyirikan. Iya, ini hati-hati. Jangan sampai antum dikasih dalil seperti itu untuk membenarkan ucapannya ya. Ini kata beliau 3 hal yang seorang membangun di atasnya agama mereka, amalan mereka, perbuatan mereka yang nampak ataupun tersembunyi, dan hal-hal yang lain yang mereka jadikan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas Al-Qur'an, Sunnah dan ijma. Yang terlebih lagi dalam permasalahan sifat. Nama dan sifat adalah apa? Al-Quran dan Sunnah dan ijma. Terlebih dalam permasalahan sifat digandengkan dengan apa? Pemahaman para as-salaf. Pemahaman para as-salaf. Ya. Baik. Selesai kita dari permasalahan ini. Kita masuk di permasalahan lain tentang permasalahan tentang tegaknya jihad bersama para pemimpin. Iya. Abraron kana fujara. Insyaallah kita bahas nanti di pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.